guys, sampai di sini. Dan di video kali ini kita akan membahas cerita dari pria ini berpura-pura menjadi miskin dan lemah, padahal aslinya kuat dan kaya raya. Tapi sebelum gue mulai ceritanya, gue mau berterima kasih dulu nih bagi kalian yang udah mensupport channel ini melalui donasi, mau super thanks ataupun saweria. Yang pertama ada, selanjutnya kita ada Agung. Yep, Agung. Katanya gas terus Min. Siap, gas terus kalau ada terus. Thank you ya Agung buat donasinya. Selanjutnya ada Neonexus. Katanya, Bang, coba bahas Fearless Soul. Min, udah ada 500-an chapter. Nah, gimana guys? Yang punya info Fearless Soul bisa komen ya. Min pengen tahu. Nanti Min cek juga deh. 500 chapter lumayan soalnya berapa puluh video tuh. Panjang tuh seriesnya. Thank you ya Neonexus buat donasinya. Selanjutnya ada Agung. Lagi nih, Agung lagi. Katanya, lanjut Min. Siap. Thank you ya Agung buat donasinya. Selanjutnya ada Regi. Katanya, buat beli sampo Min. Buat beli sampo Min. Aduh, 1000 sasetan 1 biji ya. Thank you ya Regi buat donasinya. Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara super thanks atau saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede 30%. Kalau saweria cuma 5%. Untuk link saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support gak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi. Kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini. Dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway 1 buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi. Udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Dalam hati para keluarga berkata nih, Changlan dan yang lainnya bagaimana bisa mereka berada dalam mobil Tangchong? Changlan, kau di sini? Ayah, aku sudah beberapa hari di sini dan tinggal di rumah Changwan, tapi sayangnya dia mengusirku. Changwan berkata, aku melakukannya karena aku tidak mau melihatmu lagi. Emang kenapa? Aku juga yang memblokir nomor di ponsel kakekku. Kakeknya membalas, anak nakal. Mereka bagian dari keluarga kita. Minta maaf ke bibimu sekarang. Changwan merespon nih, nggak mau. Kenapa juga aku harus peduli? Aku juga akan segera menikah dengan Liu Cice. Faktanya, dia berasal dari keluarga Liu yang terpandang. Dalam hati Cice, jika mereka keluar dari mobil Tuan Tang, itu berarti bisa aja mereka punya hubungan dekat dengan Tuan Tang. Cice berkata, kau sudah kelewatan. Cepat pergi dan minta maaf ke mereka sekarang. Changwan membalas, Cice, apa kau sudah gila? Aku wanita, kenapa kau tidak membela dan membantuku? Kalau kau nggak segera melakukannya, jangan salahkan aku jika aku memutuskanmu. Dalam hati Changwan, nggak, jika Liu Cice meninggalkanku, aku akan kehilangan segalanya. Si Changwan berkata nih, Bibilan, Yingsha, ini semua salahku, maafkan aku. Baiklah. Karena dia sudah minta maaf, apa bisa kamu memaafkannya? Sekali waktunya makan malam, ayo masuk dan makan. Terus mereka mau masuk, tiba-tiba Sanchen berkata, siapa bilang kalian layak makan di sana? Kakeknya berkata, Han Sanchen, jika Yingsha tidak bertanggung jawab dalam perusahaan, kau tidak layak berdiri di depanku. Kau nggak punya tempat untuk berbicara denganku di sini. Yingsha berkata, kakek, sebenarnya hotel ini tidak ada hubungannya denganku. Semuanya dia yang bayar. Nih si kakeknya berbisik nih, ke siapa? Gue nggak tahu ini berbisik ke siapa, ke sini kah, ke Yingsha kah? Ya intinya berbisik lah. Su Yingsha, kau nggak perlu melindungiku. Sekarang dia bahkan tidak membantu mertuanya. Seseorang sepertimu tidak layak menjadi bagian keluarga Chiang. Ya intinya kakeknya berbisik lah. Kakeknya berkata lagi nih, kau pikir aku peduli dengan hotel yang jelek ini? Tiba-tiba siapa yang bilang hotelku jelek? Hei tuh Tuan Tang,
orang nomor 1 di kota Pin. Tuan Tang, kami sudah membooking hotel ini, tapi kami diusir saat kami tiba. Beginikah caramu mengurus bisnismu? Di kota Pin, apapun yang kuucapkan itu absolut. Kau ada pendapat. Dan lagi, aku sendiri yang mengundang tamu terhormat untuk makan malam. Kualifikasi apa yang membuatmu layak datang ke hotel ini? Terus nih Sanchen, ada Sanchen tuh. Terus si Tang Chong pergi nih ke Sanchen, terus memberi hormat. Tuan Han, maaf saya terlambat. Dalam hati mereka, hah, bagaimana bisa? Dia cuma Han Sanchen, dia bisa membuat Tuan Tang berlutut. Untungnya dia tidak tersingkir hingga mati. Chang Lang bertanya, kenapa anak ini tiba-tiba menjadi kuat setelah bertemu dengan orang nomor 1? Ibu, dia bukan pria pengecut. Ibu tahu kan, hanya saja kita nggak tahu tentangnya sampai sekarang. Si orang yang manajer berkata nih, bukan yang manajer sih, intinya orang baju putih tadi lah, yang orang hotel tadi. Cepat, pergi dari sini. Kalau kalian nggak segera pergi, kami akan memanggil keamanan dan mengusir kalian. Dan Sanchen, Changlan, Yingsha pun mereka masuk nih. Si kakek berkata, aku nggak menyangka menantu Changlan sangat berkuasa dan dia sama sekali bukan pengecut. Lihat dia, jika saja keluarga kita bersikap baik padanya dari lama, pasti nggak akan seperti ini. Dan sekarang ini di hotel, Sanchen dijamu, terus dapat notifikasi nih. Ini notifikasinya apa nih? Aku akan menunggumu di atap. Sanchen berkata, tunggu sebentar, aku punya urusan penting. Dan si Sanchen pun pergi nih. Nah, kita lihat nih di atap ada seseorang yang menggunakan topi. Sanchen berkata, bahkan menjaga cincin nggak bisa menahanmu. Sepertinya tidak ada tempat di dunia ini yang bisa menahanmu. Orang yang topi berkata nih, nggak, ini satu-satunya tempat yang tidak bisa kau tinggalkan. Aku mencarimu kali ini karena aku ingin kau membantuku membawaku ke sana. Itu adalah penjaga di tengah bumi, tapi ada penjahat yang kejam di sana. Ada juga manusia yang nggak bisa mati di sana, tapi nggak bisa menunjukkan wajahnya. Jika kakekmu tidak mati, dia seharusnya ada di sana. Apa? Terus ini sekarang terang nih. Sanchen jalan-jalan. Dalam hati Sanchen, sangat sulit mengirim orang ke penjara di pusat bumi ini. Aku masih harus mencari lokasi dan orang yang cocok. Orang ini berkata nih, uji takdirmu. Ini akan menunjukkan jalan. Dunia ini sangat luas. Aku tahu segalanya. Sanchen berkata, kau bilang kau tahu segalanya. Apa bisa kau menemukan solusi untukku? Dalam hati Sanchen, kenapa pakaian pendeta Taois ini mirip dengan yang difoto? Hehe, tentu saja Pintao tahu segalanya. Tapi Buddha tetap di atas. Kau bukan takdir dan rahasia tidak seharusnya diungkap. Dalam hati Sanchen, bagaimana bisa kau ada hubungannya dengan Buddha? Dia cuma pembohong, sama seperti yang lain. Apa yang kupikirkan? Bagaimana mungkin penipu seperti dia tahu lokasi penjara di pusat bumi? Hei, tunggu, aku belum selesai. Selama kau memberiku uang, semua bisa didiskusikan. Hei, tunggu. Sanchen pun pergi. Sangat buruk. Aku ingin memberitahunya kalau dia bukan lawannya. Nah, terus balik nih ke villa nih. Changlan berkata, aku pulang. Akhirnya aku bisa tidur dan beristirahat dengan damai. Yaudah, Mimin juga tidur ya. Bye. Lanjut. Changlan melanjutkan nih, tapi putriku, kau tidak seharusnya keluar dengan sukarela dan kehilangan posisimu sebagai manajer perusahaan. Apa kau ingin memenuhi keinginan Haichao? Jika Han Sanchen tidak membuat kejadian ini, aku mungkin akan kehilangan wajahku. Yingsha bertanya, ibu, apa maksud perkataanmu sekarang? Sanchen berkata nih, itu benar. Sebenarnya, aku membeli hak kepemilikan perusahaan. Yingsha, sekarang kau adalah ketua yang baru. Apa? Kau beli perusahaan? Sanchen berkata nih, tapi besok Chong Liang akan masuk dan mencari masalah di perusahaan. Dan itu terlihat seperti proyek yang akan dimulai tidak dikembalikan. Jadi, Yingsha, kau harus bisa menangani krisis ini sendiri. Yingsha merespon, Han Sanchen, terima kasih, aku tidak akan mengecewakanmu. Nggak masalah. Aku akan melakukan apapun selama itu bisa membuatmu bahagia. Dalam hati Yingsha, Sanchen, bagaimana kalau memberi dia hadiah malam ini? Terus malam di kasur nih, si Sanchen berkata, istriku, apa yang kau lakukan sampai terlambat? Terus nih si Yingsha megang gunting nih. Garis-garis merah masih ada di selimut, jadi aku ingin menghapus mereka. Sanchen merespon, istriku, biar aku yang lakukan, kau tidur aja. Terus ini mulai digunting-gunting ini. Dalam hati Yingsha, bodoh, kau sangat tidak peka. Istriku, ada apa? Nggak apa-apa, aku mau tidur dulu. Dalam hati Yingsha, aku udah kasih kode, tapi kau masih tidak paham maksudku. Bagaimana bisa kau sebodoh itu? Terus sekarang kita pergi nih ke perusahaan. Seseorang berkata, Haichao, kenapa kau masih duduk di sini? Cepat pergi, kelihatannya kau tidak suka ya dengan ketua yang baru. Haichao, berisik, diam kau, anjing sial. Terus kita lihat nih, ada yang gendut, si gendut ngomong nih, wanita gendut ya. Kau pikir dirimu masih ketua? Jika bukan karenamu, perusahaan tidak akan jadi begini. Terus ada yang datang nih. Haichao berkata, Saudara Chong, kenapa kau tiba-tiba kemari?
apa kau mau tetap bekerja sama dengan kami? Dalam hati Haichao, mungkin ini bisa jadi titik balik. Aku datang karena kaulah yang akan bertanggung jawab dari kerugian ini. Jika aku nggak datang, kau pikir siapa yang akan bayar? Dalam hati Haichao, saudara Chong kemari bukan untuk memberi kesempatan, tapi mengumpulkan kerugian. Hei, tuh lihat, ketua yang baru menuju ke sini. Loh, bukankah dia? Ternyata Yingxia datang nih. Haichao berkata, Su Yingxia, kualifikasi apa yang membuatmu berani kemari? Yingxia membalas, oh itu kau. Kuanggap kau penjaga keamanan atau pembersih nih. Sekarang giliranmu untuk mengurus urusan perusahaan kan? Hai wanita sialan, kaulah yang menghancurkan perusahaan ini. Cepat keluar sekarang juga. Hah? Ingin aku pergi? Kalau begitu, siapa yang akan memimpin rapatnya? Melihat itu orang-orang sedikit gak percaya nih. Apa? Setelah keluar, Su Yingxia benar-benar membeli seluruh perusahaan. Aku rasa itu gak mungkin. Apa kau tidak lihat Presiden Tu Hong ada di sisinya? Haichao berkata, keluar. Kaulah orang yang membuatku jatuh dalam situasi ini. Akan kubunuh kau. Kita lihat nih, Haichao mau menyerang ke Yingxia, tapi bodyguard Yingxia langsung menahannya nih. Dan si Haichao langsung ditahan ke meja. Si bodyguard berkata, hei, kalau kau tidak mau kehilangan tangan dan kakimu, maka diamlah. Maaf. Aku salah. Nyahlah kau. Yingxia berkata, Saudara Chong, aku sudah tahu tentang kompensasinya dan aku nggak pernah berpikir memperhitungkannya. Tentu saja, kalau begitu aku tidak akan menunda rapatmu juga. Su Yingxia, perusahaan kehilangan banyak sekali uang. Aku ingin lihat seberapa lama kau bisa bertahan. Jika ada gugatan, tentu saja akan ada banyak masalah. Masalah mendesak hari ini adalah menstabilkan perusahaan dan mempertahankan status. Terdengar bagus. Tapi apa yang kau tahu? Jika perusahaan kehilangan proyek, biar kulihat apa yang bisa kau gunakan untuk membayar pinjaman miliaran itu. Seseorang berkata nih, nggak tahu bodyguardnya mungkin ya. Kau tidak perlu khawatir soal itu. Kau bukan pegawai lama di perusahaan ini. Seharusnya kau pergi sendiri atau aku harus meminta penjaga untuk menendangmu keluar, Hei, apa yang mau kau lakukan padaku? Kita lihat nih, si Haichao diderek, ditarik, dan langsung dibuang nih, dilempar keluar ruang rapat. Su Yingxia, tunggu aja, tanpa aku. Su Haichao, cepat atau lambat, perusahaan ini pasti akan bangkrut. Suatu hari kau akan datang dan mohon padaku. Jebrak, dan pintunya ditutup nih. Nah, ini kita pergi ke sebuah kuil. Seseorang berkata yang wanita nih, bukankah ini kuil? Kenapa ada Taois di sana? Bisa jadi Taois itu palsu. Hei, apa yang kalian lihat? Kalian belum pernah melihat Taois melantunkan Buddha? Pergi, kau menghalangi jalanku. Terus, ini orang yang tadi ya, yang tadi ketemu sama Sanchen tuh. Aku nggak tahu jika Master berlatih di sini. Terus masuk. Dia buka pintu nih. Master, aku baru aja melihat Han Sanchen di jalan, tapi dia nggak seburuk yang Master bilang. Jika dia melakukan sesuatu yang mencurigakan, dalam 3 langkah, aku akan membawa dia berlutut di bawahku. Cetak, dipukul tuh. Masternya berkata, Chin Yun, apa kau melakukan sesuatu yang bodoh lagi? Chin Yun, oke namanya Chin Yun. Bentar, Mimin save dulu. Chin Yun. Chin Yun berkata nih, aduh, Master, aku sungguh tidak melakukan apapun. Si Master berkata, ambil ini item yang sangat penting. Bahkan jika kau dalam bahaya, kau nggak boleh memberikannya pada siapapun. Mengerti? Jangan khawatir Master, aku tidak akan menjualnya. Masternya melanjutkan nih. Bawa dan pergilah ke bawah gunung. Lalu temukan Han Sanchen dan jadilah temannya. Chin Yun merespon, jadi temannya. Master, apa kau berencana untuk mengalahkannya? Si Master berkata nih, Chin Yun, aku tahu kau punya banyak keraguan. Tapi demi keselamatan, jangan investasi apapun, biarkan semuanya berjalan alami. Pergilah, jangan kembali sebelum kau pergi ke bawah gunung. Baiklah Master. Chin Yun pun keluar nih. Tapi Master, aku ingin menemanimu. Jika kau pergi, siapa yang akan menjagamu? Terus, Master, tiba-tiba Masternya jatuh senjatanya terus pingsan. Master. Terus dicek, dalam hati Chin Yun, Master sengaja memotong meridiannya sendiri. Master, siapa yang ingin memaksa Master mati? Siapapun itu, akan kupastikan dia terkubur bersamamu. Sekarang kita pergi lagi nih ke Sanchen. Nah, nih Sanchen lagi di mobil. Dalam hati Sanchen, di mana sebenarnya penjara pusat bumi itu? Aku tidak tahu jika bisa mendapat informasi dari tempat seperti ini. Widih, naiknya Rolls Royce, ngeri. Terus ada yang datang nih. Hei, pria tampan. Gimana kalau kita minum dan makan malam bersama? Jangan terlalu berharap, aku supir. Untuk apa supir kemari? Buang-buang waktuku aja. Dalam hati Sanchen, tempat ini terlalu banyak penggali emas atau gold digger ya. Nah, kita lihat nih si Chin Yun tadi. Chin Yun. Nah, Chin Yun tiba-tiba muncul nih di sebelahnya Sanchen. Chin Yun berkata, "Hey bro, kau membuang kesempatan emas. Apa kau sungguh mau melewatkan kesempatan emas begitu aja?" Terus dilihat, "Sial, kenapa harus kau?" Loh, kan dia yang ngomong, kok dia yang kaget? Mungkin acting kali ya, soalnya kan
Emang disuruh temenan kan? Sanchen berkata, apa urusanmu di sini kalau bukan untuk cerita keberuntungan? Dalam hati Sanchen, bukannya dia tahu yang sebelumnya yang kutemui di kota Pin. Hahaha, tentu saja untuk mencari wanita cantik. Selain di sini, di mana lagi tempat indah yang bisa aku tuju? Lagi pula, aku bisa kenyang sekaligus melihat wanita cantik. Bagaimana bisa aku tidak bahagia? Bro, karena kita bertemu karena takdir, kenapa kita nggak makan bersama? Aku tahu toko terkenal di jalan ini yang makanannya super enak. Sanchen merespon, kau kemari hanya untuk mengajakku makan. Terus mereka belum makan sih, ke sebuah restoran si Chin Yun. Yap, Chin Yun. Si Chin Yun mesen banyak banget nih. Boston Lobster, King Crab, Deep Sea Shark Fin. Wah, semua dipesan, cok. Ada banyak. Beri aku semuanya. Oh ya, ngomong-ngomong, namaku Chin Yun. Aku belum tahu namamu. Han Sanchen. Terus datang nih, widih, lobster nih, ikan salmon, widih. Wah, aku udah lama gak makan makanan lezat sumber hidupku. Dan kali ini, aku bisa makan lagi. Sanchen berkata, kau sangat miskin sampai kau gak bisa cukup makan. Beraninya kau makan di resto kelas tinggi seperti ini. Jangan bilang begitu. Aku kemari bukan karena menipu. Menceritakan keberuntungan orang itu cukup menguntungkan. Baiklah, aku akan menraktirmu makan malam hari ini. Dan aku harap kita tidak bertemu lagi. Terus si Chin Yun langsung keluar tuh. Hei, tunggu, kau ingin apa lagi? Chin Yun berkata, karena kau memberiku makan hari ini, berarti kau menjadi kakak sulungku mulai sekarang. Sekarang, aku bukan lagi pendeta Taois. Jadi biarkan aku mengikutimu. Sanchen membalas, pergi, siapa yang menerimamu? Kakak, dengan statusmu, kau pasti perlu seseorang untuk melayanimu. Kumohon, terima aku akan melakukan apapun. Kalau kau masih mengikutiku lagi, percaya atau enggak, aku akan mengeluarkan semua yang sudah kau makan. Chin Yun berkata nih, kakak, aku orang yang sangat lemah dan juga sakit dan tidak ada bedanya dengan selembar kertas. Kau akan memukulku. Jika begitu, panggilkan ambulans untukku. Sanchen berkata nih, baiklah, kalau begitu, kau kakaknya. Chin Yun merespon, enggak, aku nggak bisa jadi kakak jika aku tidak punya banyak uang. Dalam hati Sanchen, bagaimana bisa ada orang aneh? Ya udah, baiklah. Terus Chin Yun menghampiri wanita nih. Chin Yun berkata, Nona, apa kau punya pacar? Kakakku yang di sana punya Lamborghini yang sangat mewah. Bagaimana kalau kita jalan-jalan? Hei, itu Rolls Royce. Terus seorang wanita datang nih. Dia berkata, hei, jangan dengarkan dia. Orang itu cuma supir. Sangat menjijikan. Kalian bakal menipu. Chin Yun berkata, siapa kau merendahkan kakakku? Kau nggak lihat dirimu sendiri? Semua yang ada di badanmu itu palsu. Dari atas sampai bawah semuanya hasil operasi plastik. Iya kan? Hah? Kau bilang apa? Terus Sanchen menarik Chin Yun nih. Diam dan pergi. Atau kupatahkan kakimu. Dalam hati Sanchen, orang ini cuma membawa masalah untukku. Si wanita berkata, tunggu dan lihat aja kalian berdua. Terus setelah ditarik, Chin Yun berkata nih, kakak, kau sangat baik padaku. Kau bakal menarikku. Jadi tidak ada yang terjadi padaku. Sanchen membalas, kau boleh mengikutiku. Tapi jika kau berani mengkhianatiku, konsekuensinya adalah kematian. Dalam hati Sanchen, tubuh orang ini nggak biasa, tapi fondasi yang dimilikinya sangat stabil. Dan juga sepertinya dia menyembunyikan kekuatannya. Kenapa tidak biarkan aja dia dan melihat tujuan sebenarnya? Jangan khawatir, aku puas selama bisa makan dan melihat wanita cantik. Kakak, aku tahu tempat bagus di sekitar sini. Bagaimana kalau kita pergi ke sana? Terus 10 menit kemudian mereka sampai nih di Tunhuang Speakeasy atau warung remang-remang. Warung remang-remang. Sanchen berkata, kukira kau pendeta Taois. Kenapa kau sangat suka pergi ke tempat seperti ini? Chin Yun menjawab, kakak, itu semua palsu. Kau juga tahu sendiri kan, jika aku dulunya penipu. Tentu saja, ini tempat terbaik untuk berburu wanita cantik. Dan kau pasti bisa menemukan gadis cantik yang tepat untukmu. Terus tiba-tiba ada lampu nih, cetek, apa yang terjadi? Terus wanita yang kanan berkata nih, Ning Xiao, mereka lah yang merundungku. Kau harus memberi mereka pelajaran. Oh ternyata itu wanita yang tadi tuh yang yang Sanchen ngomong supir. Yang tadi tuh. Berarti Mimin asumsikan rambut kuning nih, rambut pirang nih berarti namanya Ning Xiao ya. Ning Xiao berkata, beraninya kau mengganggu wanitaku. Terus orang-orang maju nih. Ning Xiao, kau nggak perlu berjalan untuk ikan teri seperti dia. Biarkan aku yang mengurusnya. Iya, aku bahkan bisa mengurusnya dalam sekali tebas. Sanchen membalas, benarkah? Ning Xiao berkata, berlutut dan minta maaflah ke wanitaku. Dan aku akan memaafkanmu hari ini juga. Itulah yang kau dapatkan dari menyinggungku. Terus si Chin Yun langsung berlutut nih. Kakak, aku layak untuk mati. Cepat pergi dari sini. Nona cantik, aku cuma pria lusuh dan kau nggak perlu memperdulikan aku. Iya kan? Apa bisa kau membiarkan aku pergi kali ini? Dalam hati Sanchen, dia benar-benar sangat bodoh. Tentu saja.
Namamu Ning Xiao kan? Aku sarankan agar kau tidak bertindak lebih jauh. Jika tidak, konsekuensinya akan kau terima bukan sesuatu yang bisa kau hadapi. Kau pikir aku akan takut, hah? Siapa kau berani berbicara seperti itu padaku, hah? Pergilah ke neraka! Kita lihat nih, si Ning Xiao ambil botol bir atau wine ya, dan langsung menyerang ke arah Sun Chen. Tapi Sun Chen berhasil nih menyerang jadi nahan pakai tangannya, terus dipukul telapak tangannya, terus ditotok pakai di kayak motong SpongeBob motong patty. Nah, ditetok terus botolnya langsung lepas tuh. Dan Sun Chen ambil botolnya dan langsung dihajar ke kepala si Ning Xiao. Kau, hei, kalian, apa yang kalian tunggu, ha? Cepat, bunuh dia! Dan mereka semua langsung maju nih menyerang Sun Chen. Tapi Sun Chen langsung membantai mereka. Kakak, kau sangat kuat. Di wilayah Saudara Tao, beraninya kau berbuat seperti itu. Saudara Tao, benar. Saudara Tao adalah master yang terampil membunuh dan bersembunyi dalam bayangan kota Yuncheng. Gak peduli siapa kau akan tamat saat bertemu dengannya. Terus tiba-tiba, apa yang terjadi di sini? Ternyata itu si Tao Shu ya namanya. Siapa guys? Tao Shu bukan sih namanya guys? Ntar Mimin cek dulu. Nggak tahu deh, Mimin lupa. Mimin kayaknya save-nya hilang. Intinya tuh yang bertarung sama Sun Chen di ring yang namanya 12 pedang. Kalau nggak salah Tao Shu. Saudara Tao lah, si Tao lah. Si Ning Xiao berkata, Saudara Tao, orang ini datang dan membuat masalah. Dia jebrak langsung dihajar tuh. Kau ikan bodoh. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!